Episode 29. Sekarang bukan waktunya bercanda Iyo. Aku masih banyak pekerjaan lain. Ucap Mita. Mit, ini tidak bercanda. Aku ingin melamarmu. Mita hanya menggeleng kecil lalu segera pergi. Dia tahu Gio akan menikah dengan Angel, tapi kenapa Gio malah bercanda dengannya? Mita berjalan menghampiri para tamu undangan yang lain. Gio terus memperhatikan Mita tanpa sekalipun mengalihkan pandangannya. Mita tahu itu, tapi dia tetap menyapa tamu undangan yang lainnya. "Kamu menyukai Mita?" tanya Bu Ratih tiba-tiba membuat Gio terkejut. "Ma, aku mau menikah dengannya," jawab Gio membuat Bu Ratih tersenyum manis. Ini hal yang paling dia tunggu. Mita perempuan baik, dia menyukai Mita menjadi menantunya. Apa Mama setuju? Sangat Mama, sangat setuju. Minggu depan kita ke rumah Mita dan melamarnya, jawab Bu Ratih tersenyum. Gio bisa melihat pancaran wajah bahagia dari mamanya. Perempuan setengah abad ini tak biasanya menunjukkan wajah bahagia, tapi kali ini berbeda, dia benar-benar menyukai Mita untuk menjadi menantu di rumahnya. Jantung Via berdegup kencang saat melihat tubuhnya di kaca hias besar. Dengan masih dibalut baju pengantin dan riasan lengkap, Via menatap dirinya di cermin. Dia saat ini sudah menjadi seorang istri. Apa dia mampu membahagiakan suaminya nanti? Apa dia sudah siap lahir batin? "Mau aku bantu?" bisik Akmal tiba-tiba langsung memeluk tubuh Via dari belakang membuat bulu kuduk perempuan cantik ini berdiri. Aku bisa sendiri Mas," jawab Via gugup. "Bisa aku ke kamar mandi dulu?" "Izin Via." Akmal tahu istrinya ini sedang gugup. Mungkin karena ini malam pertama mereka. Akmal tak ingin memaksa Via. Karena dia tahu pernikahan ini terjadi bukan karena cinta. Tapi juga bukan karena paksaan, hanya saja mereka belum terbiasa bersama menjalani peran sebagai suami istri. Jika membutuhkan bantuan panggil aku," ucap Akmal dan diangguki Via lalu segera masuk ke dalam kamar mandi. Via menghembuskan nafas panjang. Perasaan takut, gugup campur aduk saat ini. Apa malam ini dia akan menyerahkan mahkotanya pada Akmal? "Pa, aku tidak ingin berpisah dari Gio Pa. Papa tahu kan aku mencintainya. Ini semua salah Papa. Kembalikan Gio padaku Pa." Marah Angel. "Papa tahu Ngel, tapi ini bukan saatnya kita berdebat. Kita harus mencari cara agar Gio kembali padamu dan kalian menikah." "Lalu aku harus bagaimana Pa? Gio memutuskanku sepihak. Harapanku menikah dengan Gio musnah sudah karena rencana-rencana konyol Papa." "Ngel, Papa juga tidak tahu mengapa jadi begini. Papa hanya ingin mempercepat proses pernikahan kalian. Itu saja," tekan Peter. Bukan mempercepat proses pernikahan kami, tapi proses Papa mendapatkan uang. Cukup sudah aku menuruti kemauan Papa selama ini Pa. Hidupku berantakan karena ikut aturan Papa. Pekik Angel kesal. "Ngel, jangan kurang ajar kamu. Papa yang menghidupimu selama ini, jangan malah membentak Papa sembarang. Apa kamu lupa jasa-jasa Papa selama ini? Tapi ini semua salah Papa. Aku ingin kembalikan Gio padaku Pa. Kembalikan Gio." Peter mendengus kesal.
Dia juga tidak tahu kalau kejadiannya akan begini. Awal yang baik malah berakhir buruk untuk kehidupannya. Maksud saya dan keluarga saya datang kemari ingin melamar Mita menjadi menantu di keluarga Alexander, Bu. Ujar Bu Ratih pada Ibu Mita, membuat Mita dan ibunya saling tatap. Bu Hani tidak terkejut lagi karena memang dari awal Bu Ratih memang sudah memberikan sinyal menyukai Mita untuk menantunya. Apa ibu tidak salah? Tanya Bu Hani lagi. Dia masih ragu dengan perkataan Bu Ratih. Bu, Gio dan Angel sudah memutuskan untuk berpisah dan itu semua kesepakatan bersama karena Angel sudah menjebak Gio, jelas Bu Ratih. Bukan karena Mita. Bukan, Bu. Sama sekali bukan karena Mita. Memang saya dari dulu tidak menyukai Angel, tapi bukan berarti karena Mita. Gio sendiri tahu siapa Angel dan keluarganya. Bahkan Papa Angel yang menculik saya hingga ingin membunuh saya, tapi untungnya saya bertemu Mita. Mita menutup mulutnya. Tak percaya kalau semua perbuatan Angel kekasih Gio. Saya harap dengan kedatangan kami kemarin, keluarga ibu bisa menerima anak saya. Bu, jujur saya takut. Takut jika Mita malah dituduh yang tidak-tidak karena anak saya janda. Apalagi kekurangan Mita yang membuat dia bercerai dari mantan suaminya. Jelas Bu Hani sedih. Dia takut Gio menuntut anak seperti Farel karena ibu mana yang tahan melihat anaknya menjadi janda. Bu, apapun kekurangan Mita akan saya terima, tegas Gio. Kamu belum mengenal Mita iyo. Kamu hanya tahu luarnya saja. Apa tidak lebih baik kalian saling mengenal dulu? Usul Bu Hani. Bu, saya tidak ingin bermain-main lagi. Usia saya semakin tua. Saya ingin segera menikahi Mita supaya tidak ada lagi terjadi fitnah. Jawab Gio mantap. Bu Ratih tersenyum kecil mendengar jawaban dari anak lelakinya ini. Gio sepertinya memang sudah menyukai Mita hingga dia memantapkan dirinya untuk segera menikah perempuan cantik itu. Saya percayakan semuanya pada Mita saja, Bu. Jika saya yang memutuskan sepertinya tidak etis karena Mita yang menjalaninya. Jawab Bu Hani menatap Mita yang dari tadi serius mendengar percakapan dua belah pihak ini. Mit, bagaimana nak? Tanya Bu Hani membuat Mita gelagapan. Dia sendiri bingung karena memang baru mengenal Gio. Tapi Mita tidak dapat memungkiri kalau pesona Gio mampu menaklukkan dirinya. Tubuh tegap dan rahang tegas menggambarkan Gio seorang yang berwibawa. Tak ada yang mampu menolak pesona anak tunggal dari Alexander ini. Tapi Mita harus memikirkan 1000 kali untuk menikah lagi. Karena masih trauma akan pernikahan yang gagal di masa lalu. Mit, bagaimana nak? Keluarga Gio butuh jawaban. Ucap Bu Hani memegang tangan Mita membuat Mita tersentak kaget. Kamu melamun nak? Bu, aku masih takut. Aku Mita jujur. Tak ada yang ditakutkan Mit. Gio lelaki baik. Aku sudah lama mengenalnya dan Gio orang yang bertanggung jawab. Aku bisa jamin itu. Ucap Akmal yang baru datang dengan menggandeng tangan Via. Membuat Mita tersenyum kecil melihat kebahagiaan adiknya ini. Menurut ibu bagaimana? Tanya Mita lagi pada ibunya. Ibu terserah padamu sayang. Yang ibu mau kamu bahagia. Tegas Bu Hani.
Mita menghela nafas panjang, sepertinya Gio lelaki baik dan mungkin saja ini jawaban dari doanya selama ini di pertemuan dengan cara yang berbeda melalui Bu Ratih. Baiklah, aku terima lamarannya keluarga Gio. Tapi aku ingin pernikahannya dihadiri anggota keluarga saja karena saya malu dengan status yang saya punya sedangkan Gio lelaki sukses dan juga lajang. Jawab Mita membuat Gio tersenyum manis. Akhirnya dia dipertemukan dengan perempuan cantik dan baik hati yang terpenting mamanya menyukai calonnya kali ini. Tidak masalah, apapun keinginanmu akan aku lakukan. Jawab Gio mantap membuat semua yang ada di dalam ruangan bahagia mendengar keputusan Mita. Terutama Bu Ratih, yang memang menginginkan Mita menjadi menantunya. Alhamdulillah,